Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Fadli Satriawan. Saya di sini akan menjelaskan terusan penjelasan dari materi dioda Zener yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 tentang dioda Zener. Jadi ini sudah ada beberapa contoh soal. Di sini saya akan kerjakan. Pertanyaan pertama, langsung saja kita ke soal. Apakah terjadi regulasi ketika tegangan sumber adalah 15 volt dan dengan nilai Z2 diganti dengan NIM terakhir. Kebetulan nilai NIM terakhir saya adalah angka 2. Nah, pada sumber ini dan Z2 ini dipasangkan pada contoh soal pada rangkaian seperti contoh soal nomor 2 ini. Kita tinggal Z2-nya diganti dengan NIM, tegangan sumbernya adalah 15 volt. Kita akan membuktikan apakah terjadi regulasi ketika sumber tegangannya 15 volt. Langsung saja kita lihat bahwa terjadi regulasi, yaitu tadi yang sudah dijelaskan, terjadi regulasi ketika tegangan sumber Nah, ini tadi terjadi regulasi ketika tegangan sumber lebih dari tegangan Zener. Nah, ini tegangan sumber terjadi regulasi pada saat ketika tegangan sumber lebih dari tegangan Zener ditambah arus pada beban dikali resistansi sumber. Ini. Jadi kita ketahui, kita tulis rumusnya untuk Vs lebih dari V Zener tambah IL dikali resistansi sumber. Terjadi regulasi, yaitu tadi yang telah dijelaskan pada saat tegangan sumbernya melebihi jumlah dari V Zener ditambah arus pada beban dan dikali resistansi sumber. Kita ketahui tadi bahwa kita cari dulu untuk mengetahui V Zener-nya berapa atau V output-nya dengan rumus yang telah dijelaskan untuk mengenai mencari V Zener-nya. V Zener sama
sama dengan VZ1 karena ini dua digit contoh soal pada rangkaiannya Z1 dan Z2. Kita ketahui untuk mencari Vout atau V-zener-nya yaitu dengan cara ditambahkan VZ1 ditambah VZ2. VZ1 ditambah VZ2 tambah VZ2 dengan kita ketahui tadi VZ1 nya adalah 6 volt dan untuk Z2 nya yaitu 2 volt karena tadi diganti dengan NIM terakhir, digit terakhir. Kita ketahui bahwa hasilnya 8 volt. Nah, jadi tegangan zenernya kita ketahui sekarang adalah 8 volt. Lalu untuk menghitungnya kita memerlukan arus pada bebannya. Untuk menghitung arus pada bebannya kita ketahui tadi pada penjelasan arus pada beban. Nah, arus pada beban yaitu bisa dicari dengan persamaan arus tegangan zener dibagi resistansi beban. Nah, jadi di sini tadi soalnya V-zener-nya berapa? Ini yang sudah dicari berapa dibagi resistansi beban. Ini berarti 1 kilo ohm. Di sini terdapat resistansi beban 1 kilo ohm. Dengan rumus untuk mencari IL dengan VZ ditambah dibagi resistansi beban sama dengan VZ nya adalah 8 volt dibagi 1 kilo ohm. Kilo ohm akan menghasilkan yaitu 8 miliampere. Nah, setelah kita ketahui tegangan zenernya dan arus pada bebannya, kita jumlahkan dengan rumus ini Vs apakah lebih dari penjumlahan yang tadi V-zener ditambah IL dikali RS. Jadi V-zener-nya adalah 8 volt ditambah IL-nya kita ketahui 8 miliampere dikali RS. Tadi RS mempunyai RS-nya 300 ohm. Nah, saya konversikan karena ini supaya gampang 300 ohm ke kilo ohm menjadi dikonversikan ketika menjadi kilo ohm akan menjadi 300 ohm itu adalah 0,3 kilo ohm.
akan menghasilkan ketika dijumlahkan yaitu sebesar tegangannya adalah 10,4 volt. Nah, kita ketahui sekarang tegangan sumber minimum dengan sumber minimumnya adalah 10,4 volt. Bahwa tadi pada pertanyaannya apakah terjadi regulasi ketika sumber tegangannya 15 volt, karena di sini tegangan sumbernya melebihi penjumlahan ini V-Zener ditambah arus beban dikali resistansi sumber, maka menurut secara teori ini akan terjadi regulasi karena ini melebihi penjumlahan dari PS minimum ini, minimum tegangannya 15 volt itu akan terjadi regulasi. Maka kesimpulannya karena sumber tegangan lebih dari sumber tegangan minimum, maka pada rangkaian tersebut terjadi regulasi. Akan terjadi regulasi tegangan karena ketika VS-nya 15 volt yaitu melebihi dari VS minimumnya si soalnya, akan terjadi regulasi tegangan. Lanjut kita ke nomor 2. Nilai Z2 dihilangkan. Apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Oke, kita lanjut. Untuk mengetahui terregulasi atau tidaknya sama dengan rumus yang tadi, persamaan yang contoh yang pertama. Nah, di sini kita copy paste. Nah, untuk mengetahui terjadi regulasi atau tidaknya sama tadi, kita untuk mencari V outputnya atau V Zenernya berapa, karena tadi adalah ada dua dirangkai secara seri Zenernya, dioda Zenernya, dan karena ini pertanyaannya Z2 nya dihilangkan, berarti 2 voltnya dihilangkan, akan gampang, tinggal hanya satu saja Zenernya, yaitu 6 volt, karena ini Zenernya cuma satu, Zener 6 volt. Zener, sorry. Maaf, di sini saya ralat, Z1-nya yang dihilangkan bukan Z2 ya. Karena tadi saya lihat pada soalnya yaitu Z1-nya, maka di sini Z2-nya adalah 9 volt. Maaf. Nah, kita sudah ketahui V-Zenernya hanya ada satu, Zener 2 saja, 9 volt, maka kita tinggal mencari IL-nya, arus pada bebannya, dengan rumus sama yang tadi. Arus pada beban V Zener dibagi resistansi beban.
Di sini kita ubah 9 volt, resistansi bebannya sama 9, akan menghasilkan 9 miliampere. Nah, kita tinggal cari Vs minimumnya. Vs minimum dari contoh soal yang kedua ini. Vz ditambah IL dikali Rs sama dengan Vz-nya adalah 9 volt ditambah tegangan arus bebannya yaitu 9 miliampere dikali tadi 0,3 kilo ohm karena sudah dikonversikan ke kilo ohm supaya gampang menghitungnya. Sama dengan akan menghasilkan 9 kali 9 ditambah 9 dikali 0,3 akan 9 ditambah 9 18 dikali 0,3 itu akan menghasilkan 5 0,3 itu 0,03 penjumlahannya salah 9 kali 0,3 akan menghasilkan keluarannya, maaf tadi setelah saya hitung kalkulatornya beda, akan menghasilkan 11,7 volt. Nah, ketika rangkaian tersebut apakah terjadi regulasi? Kita ketahui Vs minimumnya yaitu tadi adalah minimumnya 11,7 volt dan di sini pada soal bahwa tegangan sumbernya adalah 24 volt. Jadi ketika kita masukkan Vs minimumnya 24 volt akan terjadi regulasi karena melebihi batas minimumnya. Batas minimum sesuai dengan persamaan di atas ini. Menjadi 24 volt di 24 volt lebih dari 11,7 volt akan terjadi regulasi, sehingga kesimpulannya karena si sumber tegangan lebih besar daripada sumber tegangan minimumnya di 11,7, maka pada rangkaian
rangkaian tersebut terjadi regulasi tegangan. Akan tetap. Lanjut ke soal nomor 3. Jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi tegangan? Jelaskan. Nah, kita ketahui tadi pada ini rumusnya sama, persamaannya. Kita untuk mengecek yang ini, jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi tegangan? Z1-nya adalah 10 volt, apakah masih terjadi tegangan? Kita ketahui tadi pada penjelasan materinya, untuk mengalami tegangan kita harus si arus pada sumbernya lebih dari sama dengan arus pada beban, atau arus zenernya harus lebih dari 0. Nah, kita ketahui untuk mencari arus pada sumbernya dapat dicari dengan cara rumus yang ini. Arus pada sumber sama dengan tegangan sumber dikurang tegangan zener dibagi resistansi sumber. Maka dari itu kita menggunakan persamaan arus sumber IS sama dengan arus lebih dari arus pada beban. Nah, untuk mencari IS-nya atau arus sumbernya dengan cara tadi, yaitu VS dikurangi VZ dibagi RS. VS dikurangi VZ dibagi RS dengan, kita ketahui tadi VS-nya yaitu pada soal adalah 24 volt. Kita masukkan saja 24 volt dikurang V-zenernya tadi jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jadi zenernya adalah 10 volt dibagi RS. RS-nya tadi 0,3 ohm dikonversikan ke kilo sama dengan kita jumlahkan 10 24 dikurangi 10 14 dibagi dengan tadi 0,3 yang menghasilkan saya hitung saja pada kalkulator di handphone. 14 Z1-nya 10. Maaf, ada kesalahan. Jika Z1-nya adalah 10, tadi V-zenernya, maaf, ini harus dijumlahkan dulu karena VZ-nya yaitu 2 ya. Tadi Z1-nya 10 dan Z2-nya adalah 9, maka menjadi 19 VZ-nya.
kita V19 24 dikurangi 19 dibagi 0,3 16,6 volt miliampere. Sudah kita ketahui arus pada sumbernya, langsung kita mencari arus pada bebannya, IL, yaitu tadi rumus IL adalah tegangan Zener dibagi resistansi beban. Kita ketahui VZ-nya tadi jumlahan adalah 19 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 19 miliampere. Nah, kita ketahui bahwa IS adalah kurang dari arus pada beban, maka si kondisi ini akan tidak terjadi regulasi karena arus pada sumbernya kurang dari arus pada beban, tidak memenuhi kriteria persamaan regulasi. Dengan kesimpulan, karena arus pada resistor sumber tidak melebihi arus pada beban, maka pada rangkaian tersebut tidak terjadi regulasi tegangan. Nah, jadi kesimpulannya nomor 3 tidak terregulasi tegangan. Contoh soal yang terakhir, hitunglah data disipasi daya pada Zener 1 dan Zener 2 pada soal nomor 3. Kita ketahui untuk rumus mencari disipasi daya ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu daya yang diserap oleh Zener, yaitu VZ sama dengan tegangan Zener dikali arus pada Zener. Kita masukkan bahwa untuk menjadi acuan VZ sama dengan V Zener dikali I Zener, arus pada Zener. Nah, kita ketahui tadi pada rumus tegangan regulasi akan terjadi regulasi hanya pada saat arus Zener harus lebih dari 0. Ini hanya akan terjadi arus sumber lebih dari arus bebannya. Jadi tadi pada soal nomor 3 bahwa arus pada sumbernya karena tidak memenuhi kriteria regulasi tegangan, maka kesimpulannya arus pada Zener adalah sama dengan 0 karena tidak memenuhi persamaannya. Secara matematisnya tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi lebih dari 0, maka arus pada Zenernya adalah sama dengan 0. Maka dari itu kita dapat menghitung disipasi daya Zener 1 adalah dengan cara VZ dikali Z1 dikali arus
Zener 1 sama dengan Zener harus pada Zener tadi ya, harus pada Zener. Nah ini harus pada Zener. Kita ketahui VZ1 nya tadi adalah 10 volt pada contoh soal pertama Z1 nya, dan untuk arus pada Zenernya adalah 0 karena tidak memenuhi regulasi. Maka hasilnya adalah 0 watt. Untuk Zener 1 disipasi daya Zener 1 adalah 0 watt. Dan untuk disipasi daya Zener 2 sama dengan VZ2 kali arus pada Zener sama dengan tadi Zener 2 nya adalah 9 volt dikali 0 sama dengan 0 juga, 0 watt. Pada disipasi daya Zener 2 juga tidak ada disipasi atau 0 watt karena tidak ada arus yang mengalir pada dioda Zener, karena ini kan tadi terjadi regulasi itu karena ada tegangan. Karena ini tegangannya adalah kurang dari tadi contoh soal nomor 3, maka arus pada Zenernya 0 atau tidak ada tegangan, maka tidak ada disipasi daya atau 0 watt disipasi daya pada Z1 dan pada Z1 dan Z2 seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang, salah dan kurangnya pada pemaparan contoh soal ini. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.